Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Tere. Pada hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut ini dalam hati. Atau kalian bisa mendengarkan Bu Guru membacakan teks di bawah ini. Pawai budaya. Pada paragraf 1 ini, paragraf itu awal kalimat yang menjorok ke dalam, ya, yang masuk ke dalam sedikit. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, sekarang Bu Guru akan bacakan paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini terbentuk dari 2 keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pak, pom, pang namanya. Alat musik ini berupa seruling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan.
Setelah membaca bacaan pawai budaya, perlu diperhatikan bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Di paragraf 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat pertama. Selanjutnya, kalimatnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, pada kalimat kedua adalah menjelaskan dari kalimat pertama. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu juga menerangkan pada kalimat pertama. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Pada kalimat ini masih menerangkan kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Juga masih menerangkan kalimat pertama. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini juga menerangkan kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya di kalimat pertama untuk kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat pertama. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalimat kedua dan kalimat kedua ini ternyata menerangkan pada kalimat pertama. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Ini menerangkan kalimat pertama. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ini juga menerangkan kalimat pertama. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Ini juga menerangkan pada kalimat pertama. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Ini juga menerangkan kalimat pertama. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini juga menerangkan pada kalimat pertama. Jadi pada paragraf 2 ini, gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Nah, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh merupakan gagasan pendukung. Nah, itu cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian tetap ingat cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Nah, sekarang kita akan melihat beberapa tayangan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi ini tidak semuanya. Dari 34 provinsi hanya beberapa keragaman budaya yang Bu Guru tayangkan di sini. Kalian bisa melihatnya dengan seksama. Begitu banyak kan? Ya, bisa dilihat. Jawa Tengah, Jawa Timur, tadi Jawa Barat sudah ya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa, dan daerahnya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nomor 1, nama Siti, asal daerah Padang. Ciri khas daerah, rendang dan rumah gadang. Nomor 2, Made, asal daerah Bali. Ciri khas daerah, makanannya tum ayam dan rumahnya angkul-angkul. Untuk yang ketiga adalah Encep dari Sunda, daerah asal Sunda. Rumahnya Jalapong, rumah adatnya itu Jalapong. Makanan ciri khas daerah makanannya adalah karedok. Yang keempat, Sami dari Maluku, daerah asal Maluku. Rumah adatnya Hibu Alamo, makanannya kohu-kohu. Yang kelima adalah Nur dari Jawa Tengah. Rumah adatnya Joglo, bisa juga Limasan. Untuk makanan khas ada pindang serang. Ini dari Jepara. Masih termasuk wilayah Jawa Tengah ya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan juga. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Kalian bisa jawabnya di kolom komentar. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang kelima, mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku. 2. Merendahkan atau menjelekkan suku bangsa lain. Yang ketiga, memaksakan kehendak kepada orang lain.
Yang keempat, berteman hanya dengan orang yang satu suku, agama, dan budaya. Yang kelima, merendahkan atau mengejek adat dan budaya orang lain. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Yang pertama, alat musik suling. Daerah asal Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Selanjutnya adalah alat musik tifa dari Papua. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dengan dipukul pada bagian kulit. Getaran dan membran akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung. Yang ketiga adalah kendang asal Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Kendang dimainkan dengan cara dipukul pada membran yang terbuat dari kulit. Ketika membran dipukul, maka udara dalam kendang bergetar. Alat musik keempat adalah kecapi dari Jawa Barat. Bentuk kecapi seperti kotak kayu yang di atasnya berjajar dawai atau senar petik, sehingga menghasilkan bunyi yang khas. Yang kelima, angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Angklung berbunyi karena berbenturan tabung resonator besar dan kecil dengan tabung dasar. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo, kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Pertama, nama benda peluit. Cara menghasilkan bunyi, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, drum. Cara menghasilkan bunyi, drum dipukul menggunakan stik membran atau lapisan kulit drum akan bergetar
sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah gitar. Cara menghasilkan bunyi, gitar dimainkan dengan cara memetik dawai atau senarnya. Senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak. Yang keempat, piano. Cara menghasilkan bunyi, piano dimainkan dengan cara ditekan pada tus-tusnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar jika dipukul. Yang kelima, kentongan. Menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Getaran pada kayu atau bambu akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung kentongan. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Jawabannya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Jawabannya, bunyi akan terdengar kuat jika kita berada di dekat sumber bunyi. Dan bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi. Disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari benda-benda dapat enak didengar karena dipukul teratur, sehingga menghasilkan bunyi yang teratur. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Yang dapat kita lakukan sehingga benda-benda yang kita mainkan menghasilkan bunyi adalah dengan membuat benda bergetar. Kita dapat melakukannya dengan cara memukul, mengetuk, memetik, dan meniup. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Dengan cara membunyikan alat saling bergantian dan saling mengisi sehingga menghasilkan musik yang enak didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama,
suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hari ini saya telah belajar sikap peduli, santun, pengetahuan, gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman sosial budaya, dan sifat-sifat bunyi. Selain telah belajar tentang sikap, belajar tentang pengetahuan, di sini saya juga telah belajar keterampilan mencari, komunikasikan hasil, analisis, dan menyimpulkan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Yang saya lakukan, 1. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. 2. Menghargai kepercayaan yang dianut sesama. 3. Menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. Anak-anak, telah selesai sudah pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.